dulu ya. Ibu Sylvia Firdaus, silakan Ibu Sylvia dulu. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya menjawab yang pertanyaan pertama ya Pak. Ya, pertanyaan Oke, pertama itu. jadi Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Cukup itu aja Pak, atau kita lanjutkan sampai semuanya? Sebentar. Ya. Ibu dua aja Bu, nomor 1, nomor 2 Bu. Oke, ya oke. Siap ya Pak, lanjut lagi apa nomor 2-nya? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi itu kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, baik ya. Nanti kita bandingkan jawaban yang lainnya. Jadi Ibu yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, saya betul. Silakan sekarang itu jawaban dari Ibu Eka Susita. Silakan Ibu Eka yang nomor 3 dan 4. Ibu Eka. Ibu Eka Susita, silakan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Baik, terima kasih Pak. Jadi aku bosan, maka belajarnya cuma gitu-gitu aja deh. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhannya menurut saya Suaranya nggak jelas ya, sinyal. Ya, Ibu apa jawabannya tadi? Nah, nomor 3 apa jawabannya Ibu? Nomor 3 jawaban Ibu apa? kebutuhannya penguasaan. Penguasaan. Nomor 4. Sinyal nih, ya, sinyal. Ya. Sekarang coba saya ingin jawaban kembali ke nomor 1 dan nomor 2. Kita bandingkan ya. Kalau menurut Ibu Novi Fitrianti gimana nih, Bu Novi Fitrianti? Nomor 1 apa? Kedengeran Bapak suaranya? Ya. Nomor 1 apa Bu? Ya, kebutuhan kalau menurut saya nomor 1 itu Pak, kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang nomor 2 itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima Pak. Oh iya. Ya berarti sama kan? Sama dengan berarti. Ya. Kemudian untuk nomor 3 dan nomor 4 silakan Ibu Marlisa. Bu Marlisa silakan Bu Marlisa. Ibu Marlisa silakan. Halo. Ibu Marlisa jawab nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Kebutuhan apa tuh nomor 3 dan 4? Yang 3 itu menurut saya kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan penguasaan. Kebebasan dan penguasaan. Nah sekarang Bapak ini bagaimana? Setuju nggak dengan pendapat tadi dari pendapat dari 4 orang ibu itu tadi gimana? Coba ada yang tahu? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju ya? Setuju Pak. Sama jawabannya. Ya. Sama jawabannya Pak. Ya, di situ adanya apa namanya kebutuhan-kebutuhan itu yang sudah sesuai dengan yang ada di PPT ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, baik, sekarang kita berlanjut ke persoalan berikutnya Bapak Ibu, ke persoalan berikutnya. Ya Pak Zulfikar itu ya, kita lihat dulu yang berikan kesempatan bagi yang belum dulu ya Bapak Ibu, sebentar. Ibu Arifatul Ulum, Ibu Arifatul Ulum silakan. Iya Pak. Mohon maaf tadi saya sedang ini Pak. Yang batas mana tadi pertanyaannya ya Pak? Yang kasus Pak Zulfikar Bu.
Yang banyak tulisan itu banyak tuh. Sertifikat. Pak Zulfikar ya Pak ya. Ya, Yang nah, nomor nah. satu. Ya selanjutnya. Aku iseng saja sih. Aku sebenarnya aku senang melihat Kepsek baru itu kebingungan kalau ditanya-tanya waktu rapat. Kebutuhannya kesenangan. Nah, jika saya sebagai temannya Pak Malik tadi menanggapi kebutuhan kesenangan dari Pak Malik ini, saya akan kembali bertanya kepada beliau, bagaimana sebenarnya keisengan Bapak itu mengarahnya kemana dan harapan Bapak terhadap apa yang sudah disajikan oleh Pak Zulfikar sebagai Kepsek baru dalam menyampaikan kebijakannya itu seperti apa. Jadi dari jawaban dari Pak Malik nanti mungkin nanti akan timbul pertanyaan baru berikutnya lagi Pak untuk menggali apa sebenarnya kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Pak Malik ini. Begitu Pak tanggapan saya. Ya, ada tambahan dari yang lain, Bapak Ibu? Silakan, ada. Ya, Ibu Cariti, silakan Bu Cariti. Tambahannya gimana, Bu? Terima kasih Bapak. Kalau saya memahami dari cerita singkat ini, yang diminta tindakan itu adalah tindakan Bapak Zulfikar selaku kepala sekolah setelah mendapat informasi dari Bapak Hanif ya Pak ya. Jadi untuk yang pertama mengenai kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi oleh Pak siapa tadi ya, Bapak Malik, maka Pak Zulfikar sebelum menyampaikan rapat-rapat itu mungkin bisa dimulai dengan ice breaking terlebih dahulu, biar ikut bermain dulu. Mungkin itu Bapak. Oh, jadi biar mencairkan suasana pakai ice breaking gitu ya Bu ya? Saya rasa. Kebutuhan kesenangannya bisa terpenuhi. Ada lagi yang Ibu Ice Dewi, Ibu Ice Dwi, silakan Bu Ibu Ice Dwi, gimana tuh? Menurut Ibu Ice. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kalau saya sebagai Pak Zulfikar untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ya yang sebenarnya dituntut oleh Pak Malik di jawaban, maka saya sebagai kepala sekolah, sebagai Pak Zulfikar itu bisa mungkin di lain waktu di luar rapat itu mengajak ngobrol santai dengan Pak Zulfikar, dengan Pak Zulfikar, karena orangnya kita bisa menunjukkan kedekatan dengan bawahan ini di luar rapat agar tidak terjadi seperti yang di kasus itu. Ya, jadi artinya perlu adanya negosiasi gitu ya, terhadap ya semacam ya apa namanya ramah tamah gitu ya, biar bisa lebih paham lagi gitu ya. Ini Pak Bilal, silakan Pak Bilal, mau ditambahan. Suaranya Pak Bilal. Ya, terdengar. Ya, jadi bisa memberikan peluang dan kesempatan ya agar dia mungkin lebih eksis. Jadi intinya sebetulnya Bapak Ibu, Pak Malik ini cari perhatian gitu ya Bapak Ibu, dan ingin menguji Pak Zulfikar gitu. Ya gitu. Karena kan ini ada juga kan guru yang seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin di sekolah Bapak Ibu juga ada ya seperti itu. Yaitu mencari perhatian dan juga ingin menguji daripada Pak Zulfikar sebagai kepala sekolah yang baru. Caper ya, cari perhatian biasa ya Bapak Ibu. Ya.
Ini Pak Iswanto ini orang Jawa atau orang Bengkulu? Namanya Iswanto. Pak Iswanto Jawa. Oh, Jawa mana Pak? Oh, Jawa ya. Oh, Jawa dua-duanya ya. Bantul kan Jogja. Ya. Oh, ya. Ya, tapi orang Jawa kok putihnya. Nah, ya dua orang Jawa biasanya hitam. Kenapa? Ya baik. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan PPT ya. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Dan ini memberikan bekal Bapak Ibu ya tentang kasus-kasus yang ada di dalam modul dan juga mungkin kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Ya baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol ya gitu. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol, ada motivasi, ada identitas gagal, kontrol dari luar, ada identitas berhasil atau sukses ya, kontrol dari luar juga, ada identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri ya gitu Bapak Ibu. Dan di sini identitas gagal di sini ada dengan yang disebut dengan menghindari hukuman. Identitas berhasil ada kaitannya dengan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian identitas berhasil sukses, kontrol diri itu menghargai diri sendiri gitu ya. Nah, jadi ini kaitan menghindari hukuman, justru itu adalah hukumannya ya. Lalu ini membuat orang yang merasa bersalah. Kalau yang ini kaitan dengan teman, dengan pemantau, dengan manajer gitu ya. Misalkan begini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan menghukum ya Bapak Ibu. Lalu membawa orang merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya kecewa dan sebagainya. Atau teman yang identitas berhasil, sukses, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi katakanlah anak murid itu membuat kesalahan, maka ada alasan-alasan tertentu yang memang harus diberikan kepada anak, sehingga mereka jadi paham ya, mengerti gitu ya, mengapa dia itu membuat kesalahan dan harus katakanlah direstitusi gitu ya. Nah, maka alasannya kenapa gitu, terus diberikan. Lalu kalau oleh pemantau itu adalah dengan menghitung dan mengukur ya. Nah, kalau identitas berhasil sukses dengan kontrol diri itu adalah manajer ya, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, yang 5 posisi kontrol gitu. Kemudian kalau gini, misalkan ini ada pertanyaan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat orang yang merasa bersalah ya?
Saya tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini menghukum Bapak Ibu ya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini adalah teman ya Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kita pemantau gitu ya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kata manajer. Lalu kamu selalu yang paling akhir, yang terakhir. Nah, ini adalah penghukum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, peraturan pemantau konsekuensi hadiah dan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya itu bergerak di antara ini ya, antara misalkan di sini kalau kamu tidak apa saya akan, ini adalah hukum ya. Kemudian apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, memperbaikinya ya, belum mendapat apa yang kita butuhkan gitu ya Bapak. Itu ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Nah, ingat ya Bapak Ibu, segitiga restitusi yang ini ada apa namanya validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Tadi Bapak Ibu ada menyebutkan dengan istilah segitiga restitusi ya. Saya pikir Bapak Ibu masih ingat ya gitu tentang segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya nggak perlu dibahas ya, nomor 5. Nah, ini nanti Bapak Ibu ruang kolaborasi yang dibahas nanti di dalam kegiatan Bapak Ibu di LMS Bapak Ibu. Ya. Atau Bapak Ibu pernah melakukan ini ya pada saat ruang kolaborasi. Ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir materi desa sudah habis ya. Ini ada waktu tinggal 4 menit lagi Bapak Ibu. Ini ada apa namanya? Rangkuman semua ya, disiplin positif. Ya, baik Bapak Ibu, ada waktu 4 menit lagi, ini kan kira sampai jam 11.45. Saya akan bagikan ini ya PPT-nya di grup WA Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ya. Masih ada waktu ya. Saya bagikan di grup WA. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Ya Pak ya. Bentar ya. Yang belum saya tutup ya karena mungkin ada closing apa namanya statement dari saya nanti Pak. Ini masih berputar ya Bapak Ibu itu ya. Belum terkirim semua. Nah, nanti juga akan keterima ya Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, saya akan tutup kegiatan untuk hari ini. Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf sekali dengan gangguan-gangguan sinyal yang ada pada tempat saya ya. Kemarin juga
itu ada gangguan laptop ya, kemudian hari ini ada beberapa kegiatan gangguan sinyal gitu ya. Walaupun Bandung kota besar tetap saja ya kalau ada gangguan tidak bisa terlepas gitu ya, walaupun di sini datar gitu ya, tidak tidak terhalangi gunung gitu ya, tetapi tetap saja kalau ada gangguannya Bapak Ibu tidak bisa dihindari. Ya baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menuntaskan kegiatan ini sampai akhir ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mau melakukan kegiatan ini berapa lama? 2 minggu ada Bapak Ibu atau 2 minggu Pak, 15 hari. 15 hari. Cukup lama ya Bapak Ibu ya, 15 hari ya. 2 hari begini ya Bu ya. Ya nggak apa-apa lah, ini sebagai tambahan. Ibu Bapak kan pernah jadi CGP, ada mengalami lah gitu ya saat itu bagaimana proses belajar di PGP ini ya gitu. Cuma saya tidak bisa mengingat ke Bengkulu ya, karena saya mengingatnya bisa ke wilayah Jawa Barat saja. Padahal saya pengen sekali ke Bengkulu nih. Nantilah kalau ada program dari pusat, saya meminta ke Bengkulu. Ya, baik. Pak. Ya. Itu Pak. Insya Allah saya kabari ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali ya berjumpa dengan Bapak Ibu. Responsif, kemudian Bapak Ibu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tugas-tugas yang ada di sini. Berarti Bapak Ibu penguasaan materi sudah bagus ya Bapak Ibu. Tinggal nanti menularkan kepada para CGP-nya yang akan dipandu oleh Bapak. Ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ketemu ya di suatu saat dimanapun, apakah di daring, apakah nanti ketemu saya di Bengkulu, kabupaten yang ada di Bengkulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Foto dulu. Terima kasih Pak. Silakan foto. Hari kedua, foto hari kedua. Pak Satria foto. Hari ketiga, Ayu Ika. Hari ketiga. Oke, 1, 2. Foto-foto siapa Satria? Pak. Ada 1, saya ngitung ya. Saya yang berhitung. Oke, terima kasih. 1. Iya Bu. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya ada. Ada nggak saya tuh? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sebentar. Buru. Ya. Sudah. Belum. 1. Orangnya Bapak. 2. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak izin live. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak ilmunya. Izin Pak.